Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Nisa Makarumpa. So guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar aku bisa tetap semangat upload video. Juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian bisa tetap update untuk video-video aku selanjutnya. Happy watching! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Nisa Makarumpa. Nah, semoga kalian gak bosan-bosannya lihat aku. Jadi di video kali ini, di vlog kali ini, kita bakal santai-santai aja seputar tanya jawab aja. Jadi sebelumnya aku udah share di media sosial aku, baik Instagram maupun WhatsApp aku, Q&A atau Q&A. Jadi Q&A buat corona. Sebelumnya postingan ini juga aku bikin udah ada seminggu yang lalu, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya sempat aku gantung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga pertanyaannya cukup bervariasi, ada yang benar-benar the real question about corona, ada yang minta PM, ada yang minta fallback, ada yang iklan, dan ada yang meresponnya sebagai lelucon seperti itu. Berhubung ada beberapa pertanyaan, jadi kita sortir saja, kita jawab saja beberapa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman, jangan lupa buat klik tombol merah di bawah, di subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian bisa tetap update untuk video-video aku yang selanjutnya. Jangan lupa buat like, komen, dan dan share ke teman-teman kalian. Kali aja video yang aku buat kali ini sedikit lebih berfaedah daripada video-video yang sebelumnya. Legendary. Kali aja video aku ini bisa sedikit menginformasikan ke teman-teman yang ada di luar sana. Oke, kita kembali ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama yaitu kapan akan berakhir dramanya? Nah, sebenarnya ini pertanyaannya tidak jelas toh. Maksudnya drama yang berakhir apa? Dramaku atau drama dari corona ini? Kalau begitu kita sepakat pertanyaannya ini tentang drama dari corona, oke? Baiklah, berdasarkan referensi yang saya dapatkan bahwasanya tim peneliti P2MS dari TB sempat memprediksikan bahwasanya COVID-19 ini akan memuncak pada akhir Maret dan diperkirakan akan berakhir pada pertengahan April 2020. Hanya saja karena semakin meningkatnya kasus positif corona di Indonesia sehingga ada sedikit pergeseran yang dari awalnya memprediksikan akan berakhir di April, sedikit bergeser di bulan selanjutnya yaitu pada bulan Mei hingga pertengahan Juni 2020. Berdasarkan data yang saya dapat. Selanjutnya, berdasarkan apa yang sedikit saya ketahui, sedikit yang saya pahami mengenai fase perkembangan mikroorganisme termasuk bakteri, tapi saya sedikit mengambil gambaran antara fase ini ke virus juga seperti itu. Ada 4 fase perkembangan suatu mikroorganisme. Yang pertama adalah fase penyelesaian, yang kedua fase logaritma atau fase eksponensial, yang ketiga fase stasioner, yang keempat fase kematian. Tapi kalau menurut saya pribadi masih dalam tahap penyesuaian menuju ke tahap eksponensial. Hingga saya pribadi memprediksikan bahwasanya pandemi dari COVID-19 ini melebihi batas dari bulan Juni 2020. Seperti itu. Ini menurut saya pribadi. Selanjutnya, pertanyaan dari sumber yang tidak dikenal. Percaya tidak sama corona? Awalnya sebenarnya saya tidak percaya mengenai corona. Mau dibilang percaya juga tidak, mau dibilang tidak percaya juga tidak, seperti itu.
Karena awalnya tuh informasi mengenai beberapa orang yang terinfeksi virus corona ini selalu ditutup-tutupi, sehingga saya kurang begitu percaya mengenai adanya virus corona ini. Ditambah saya memang kepala batu, saya memang keras kepala, saya mengatakan bahwasanya ada orang di sekitarku yang terinfeksi, baru percaya Kak, ada itu corona. Tapi bukan berarti ku doakan teman-temanku yang ada di sekitar, orang-orang yang di sekelilingku untuk terinfeksi virus corona. Tidak. Tapi ya bagaimana sih? Percaya tidak percaya saja. Tapi tetap berdoa dan ikhtiar, tetap di hashtag di rumah aja. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari salah satu teman saya sendiri. Corona kok? Kau Bali pas tidak boleh ini satu walafiat Kak. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana COVID-19 ini bisa menyebar luas di Indonesia, sedangkan pusatnya ada di Wuhan, Cina? Nah, sebelumnya kita perlu telah terlebih dahulu bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi dari virus corona ini. Katanya sih, penanganan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan yang begitu ketat di pintu-pintu masuk bandara, jalur darat maupun pelabuhan, di mana pendatang-pendatang yang mau masuk ke Indonesia ini melewati dua prosedur. Yang pertama itu pemeriksaan suhu tubuh dan pengisian health alert card yang merujuk kepada gejala-gejala COVID-19. Jadi bagaimana ya, kalau saya pribadi sebenarnya upaya yang dilakukan ini pemerintah masih kurang begitu ya. Karena kalau pemeriksaan suhu tubuh sama pengisian dokumen health alert card, saya rasa seperti itu masih belum memberikan informasi yang lebih detail. Bahkan dokumen health alert card itu sebenarnya masih bisa dimanipulasi seperti itu. Selain daripada itu, kasus pertama warga negara Indonesia yang terinfeksi corona setelah Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa adanya WNI yang terkena virus corona. Nah, kedua WNI ini merupakan warga asal Depok. Perempuan yang pertama ini berumur 31 tahun, terinfeksi virus corona karena telah melakukan close kontak dengan salah satu temannya yang berasal dari Jepang, namun dia menetap di Malaysia seperti itu. Jadi kasus pertama corona ini di Indonesia pertama kali itu kena orang Depok, perempuan dari Depok, umurnya 31 tahun. Berdasarkan beberapa data yang saya dapatkan bahwa ini perempuan guru dan sebeng PD, dan juga sementara berdansa sama itu temannya yang dari Jepang tapi menetap di Indonesia. Nah, korban kedua virus corona yaitu ibu kandung dari perempuan ini sendiri yang berumur 64 tahun. Nah, sebelumnya juga mereka sudah diperiksa di RS Depok, cuma dibiarkan pulang untuk rawat jalan. Namun karena kondisinya yang tak kunjung membaik, maka kembali lagi check up. 28 Februari baru ada infonya yang keluar bahwa teman dari seperempuan ini ternyata positif corona saat datang ke Indonesia. Seperti itu. Jadi itu awal mulanya mengapa virus corona bisa masuk ke Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah corona tentara Tuhan? Sebenarnya kalau pertanyaan yang ini saya kurang mengerti. Entah corona ini tentara Tuhan untuk memperingatkan umat manusia, ataukah corona ini memang istilahnya tentara untuk golongan orang-orang tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu. Wallahualam. Entah corona ini karena kita, atau karena mereka, karena semesta, atau karena Tuhan kita, seperti itu. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya,
Apakah COVID-19 ini adalah penyakit buatan manusia ataukah murni fenomena alam? Apakah COVID-19 ini adalah penyakit buatan manusia ataukah murni fenomena alam? Nah, jadi selama ini isu yang digiring ke masyarakat bahwasanya virus corona ini dari hewan, di mana ada pasar di Wuhan di Cina, di mana di sini tuh karena dari hewan-hewan yang tak lazim untuk dimakan, contohnya itu kelelawar, ular, dan lain-lain. Jadi mengklaim bahwa virus ini sebenarnya dari hewan terus tertular ke manusia karena pengolahannya kurang baik dan kurang tepat, seperti itu. Namun ada juga beberapa kontroversi dari corona ini sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya virus corona ini merupakan senjata biologi yang bocor. Ada pula yang mengatakan bahwasanya corona ini merupakan hasil dari semacam penggiringan isu akibat adanya persitegangan Amerika Serikat dan Tiongkok, Cina. Pokoknya ada banyak versi tentang ini semua. Tapi kalau mengenai apakah COVID-19 ini penyakit buatan manusia atau fenomena alam, wallahualam. Tapi selama ini yang ditahu toh kalau ini dari hewan ke manusia. Sementara kalau memang murni buatan penyakit buatan manusia, sebelumnya juga pernah ada isu yang mengatakan bahwasanya virus corona ini telah ada 7 tahun lalu ditemukan oleh seorang dokter dari Arab. Ya pokoknya gitulah. Dijelaskan secara lebih mendetail lagi. Intinya kalau mengenai buatan manusia sepertinya merujuk kepada bioterorisme ya. Jadi juga sempat ada yang tanyakan apa hubungan corona dengan bioterorisme. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih bioterorisme itu. Nah, bioterorisme ini semacam istilah yang digunakan di mana ketika kita akan melakukan sabotase ataupun dan lain-lain semacamnya menggunakan agen biologi. Kebanyakannya itu menggunakan mikroorganisme dan racun-racunnya. Nah, sebenarnya bioterorisme ini sudah lama nih sebenarnya diterapkan di abad-abad yang lalu. Senjata penggunaan biologi ini kan awalnya itu pada 400 sebelum Masehi saat peperangan Iran mencelupkan panahnya ke dalam feses dan mayat yang telah membusuk. Mencelupkan pedangnya ke dalam pupuk dan sisa hewan yang membusuk saat akan perang. Jadi otomatis orang-orang yang terkena ini panah ataupun ini pedang, kalau terluka pasti akan infeksi. Berhubung tenaga medis di masa yang lalu itu masih sangat kurang, otomatis infeksinya ini bisa mengakibatkan kematian. Selain daripada itu, pada Perang Dunia I, Jerman juga sempat menggunakan senjata biologi ini, yaitu dengan menggunakan Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Selanjutnya, tahun 1932 sampai 1935, Jepang mengembangkan program senjata biologi dan memperkerjakan 3.000 ilmuwan, di mana melakukan eksperimen terhadap kurang lebih 10.000 tawanan Cina yang mati, sehingga tidak hanya Jepang yang melakukan pengembangan terhadap senjata biologi itu, tetapi dilakukan juga oleh negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pertanyaan yang lain, apa dampak positif dan apa sisi positif dari adanya virus ini? Sebenarnya berbicara mengenai positif dan negatif, berbicara mengenai baik dan buruk itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang mutlak, bukanlah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditantang, karena bisa jadi apa yang saya katakan positif hari ini, bisa saya katakan esoknya adalah suatu hal yang negatif, bisa saja apa yang saya katakan sebuah hal yang positif, tapi teman-teman menganggapnya itu adalah sebuah hal yang negatif, dan bisa saja hal yang saya anggap negatif
dimaksudkan oleh teman-teman sebagai satu hal yang positif seperti itu. Tapi saya merangkum beberapa hal yang menjadi dampak positif dari adanya virus corona ini. Yang pertama, kita lebih peduli dan sadar akan kesehatan kita sendiri. Yang kedua, kita lebih menjaga lingkungan kita, kebersihan lingkungan kita. Yang ketiga, menurunnya polusi secara mengglobal, tidak hanya di Indonesia tapi skala global. Yang keempat, ada beberapa pihak yang diuntungkan mengenai akibat dari adanya virus corona ini. Salah satunya adalah bagi mereka-mereka yang menimbun masker dan hand sanitizer serta menjualnya kembali resell dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga aslinya. Sangat menguntungkan, bukan? Ini dampak positif di sisi mereka, tapi dampak negatif di sisi yang lainnya. Sebelumnya juga, berhubung saya mahasiswa, banyak mahasiswa yang sering banyak mahasiswa yang sering mengeluh gak ada waktu tidur, gak ada waktu istirahat, kurang waktu ini itu hangout dan lain-lain semacamnya karena tugas, persoalan kampus dan lain-lain. Tapi ketika kampus telah diliburkan, banyak yang komplain seperti itu. Komplainnya pertama, persoalan kuota, persoalan kelas online, persoalan ataupun drama mahasiswa semester akhir, bahkan iming-iming kompensasi akibat kerugian yang dirasakan mahasiswa akibat mereka berpikir gini, aduh sudah mak bayar SPP begitu ya, tapi tidak ada jelma yang bisa saya dapatkan. Padahal kalau kita lihat lagi kenyataannya, tidak untuk semua orang tidak semua dari kita yang benar-benar selain dari itu, dampak dari virus corona ini dia memperkuat hubungan antar beberapa negara dalam menghadapi virus corona yang telah mengglobal ini. Selain daripada itu, apalagi ya? Tapi lagi-lagi ketika kita berbicara mengenai sesuatu hal yang positif maupun negatif, itu kembali dari diri kita pribadi kita masing-masing. Mungkin itu aja Q&A about corona. Mohon maaf saya tidak bisa menjawabnya menjawab semuanya. Saya hanya dapat menjawabnya satu persatu. Itu pun ketika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga termasuk orang yang awam, sangat awam, dan hanya ingin mencoba untuk share ke kalian. Kalaupun ada yang salah, kalian bisa komen di bawah. Seperti itu. Terima kasih, thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.